Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Kita boleh duduk dengan tenang dan kita boleh beribadah dengan baik juga. Ajak saudara-saudara kita untuk beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, kita mempersiapkan diri kita pada saat ini. Dan mulai ya. Oke? Halo, apa kabarmu? Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka dengan Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Halo, apa kabarmu? Halo, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, dengan Yesus bersamaku. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersamamu. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang cerah ini. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Berkati juga teman-teman kami ya Tuhan, di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan membaca kembali
Alkitab, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau sudah mendapatkannya, ayo kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. 1, 2, 3. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang di daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, sebab seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suami nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian. Anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik, dan silahkan duduk. Ya adik-adik, sudah siapkan dengarkan firman Tuhan? Tadi pembacaan kita terambil dari kitab apa? Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pasti sudah pernah ada yang dengarkan cerita tentang Rut dan Naomi. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang kembali. Adik-adik, Naomi mempunyai seorang suami namanya Elimelek. Elimelek dan Naomi mempunyai 2 orang anak laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Mereka ini adik-adik tinggal di Israel, tepatnya di daerah Yehuda. Tempat di mana mereka tinggal itu adik-adik mengalami kekeringan. Akhirnya Elimelek, Naomi dan kedua anaknya meninggalkan Yehuda. Ini adik-adik, mereka pergi meninggalkan Yehuda dan tinggal di daerah Moab. Di daerah Moab adik-adik, Elimelek tidak lama tinggal di sana karena ia meninggal adik-adik. Akhirnya Naomi dan kedua anaknya hanya tinggal di sana. Ketika Elimelek telah meninggal, Mahlon dan Kilion mengambil 2 orang perempuan dari Moab, namanya Rut dan Orpa. Mereka Mahlon menikah dengan Rut dan Orpa menikah dengan Kilion adik-adik. Waktu terus berjalan, tidak lama kemudian Mahlon dan Kilion pun ikut meninggal adik-adik. Akhirnya ibu Naomi menjadi sangat sedih dan ia memutuskan untuk kembali ke tempat tinggalnya, yaitu Yehuda. Karena di Yehuda tanahnya sudah menjadi subur. Akhirnya ibu Naomi, Rut,
dan si Orpa pergi untuk kembali ke Yehuda. Adik-adik, ketika dalam perjalanan menuju Yehuda, Ibu Naomi bilang kepada kedua menantunya agar pergi meninggalkan Ibu Naomi. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Kedua menantunya menjadi sangat sedih. Tetapi akhirnya si Orpa ini, adik-adik, ini si Orpa memutuskan untuk pergi meninggalkan Ibu Naomi. Tetapi ada yang menemani, satu anak perempuan, anak menantunya yang mau menemani Ibu Naomi. Ada yang tahu siapa? Ada siapa? Ya, Ruth. Ruth akhirnya memutuskan untuk menemani Ibu Naomi pulang ke Yehuda. Adik-adik, akhirnya ketika Naomi dan Ruth pulang ke Yehuda, si Ruth tidak hanya mengikutinya begitu saja, adik-adik, tetapi Ruth juga menjaga Ibu Naomi dan ia bekerja di sana. Ini si Ruth ini bekerja mencari jelai. Ia bekerja di keluarga Elimelek. Nama keluarganya Elimelek itu adalah Boas. Ini adik-adik. Ini si Ruth bertemu dengan Boas. Nanti si Ruth dan Boas ini di akhir cerita mereka menikah, adik-adik, dan mereka itu akan hidup bahagia. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan cerita tentang Ruth dan Naomi. Nah, kita harus bisa seperti Ruth, karena Ruth selalu berbuat baik. Ia mau mengikuti Ibu Naomi. Dan bukan itu saja, adik-adik, dia juga mau bekerja. Dia rajin bekerja dan ia tetap selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik, bisa tidak seperti si Ruth yang selalu berbuat baik, selalu mau rajin bekerja, dan selalu mengandalkan Tuhan. Adik-adik, ayo hidup berbuat baik itu bagaimana? Bagaimana ya hidup berbuat baik? Harus selalu mendengarkan perintah orang tua, tidak boleh marah-marah sama orang tua, harus dengaran apa yang mama papa bilang. Terus harus selalu mengasihi, sayang sama kakak, sayang sama adik, teman. Dan tak boleh lupa harus selalu mengandalkan Tuhan. Contoh mengandalkan Tuhan yaitu dengan berdoa. Berdoa kalau bangun pagi, adik-adik harus berdoa karena Tuhan Yesus sudah menjaga adik-adik. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini dapat adik-adik dengar dan harus selalu berbuat baik. Karena hidup adalah memberi hidup. Kalau kita hidup, kita harus selalu mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita, cinta kasih bagi siapapun. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas kita untuk minggu ini kita akan membuat boneka beruang. Boneka beruangnya seperti ini ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan menyiapkan bahan dan alatnya. Pertama, ada gunting, double tip. Adik-adik bisa pakai double tip atau bisa pakai lem. Kalau tidak ada double tip, terus ada pensil warna, bisa pakai spidol. Terus kakak punya pulpen sebentar pakai untuk menulis. Nah, pensil warna sama spidol ini kita akan pakai sebentar untuk mewarnai. Kita simpan dulu di sini. Terus boneka beruangnya kita akan membuatnya dari karton bekas. Nah, kakak punya dos susu bekas. Nah, adik-adik bisa pakai karton bekas apa saja. Terus kalau tidak ada bisa pakai juga kalender bekas, atau adik-adik bisa pakai sampul buku bekas. Nah, kenapa kita pakai karton? Supaya boneka beruangnya bisa kuat, bisa tegak. Oke,
Oke. Nah, sekarang pertama adik-adik kita buat bentuk hati. Jadi buat bentuk hati satu seperti ini, bentuk hati besar satu seperti ini. Terus buat lagi bentuk lingkaran satu seperti ini. Bisa pakai contohnya tutup toples kuenya mama. Jadi contoh bikin bentuk lingkaran satu, terus bikin bentuk lingkaran lagi yang sedang seperti ini, bikin 5 1 2 3 4 5, bikin 5 ya adik-adik. Ini nanti untuk telinganya 2, untuk kakinya 2, dan untuk lingkaran di tengahnya. Terus bikin 2 lagi bentuk lingkaran kecil, ini seperti uang koin 500 besarnya seperti ini, bikin 2. Ini nanti untuk tangannya. Terus bikin lagi dua bentuk lingkaran kecil, ini nanti untuk matanya. Dan bikin lagi bentuk segitiga, ini nanti bentuk segitiganya kecil satu, ini nanti untuk hidungnya. Oke, sekarang kita akan mulai menyusunnya. Pertama, untuk hatinya kita taruh seperti ini. Terus kita taruh di atasnya bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kita lem dulu ya supaya rapi. Ambil lem, kita pakai double tip. Kita lem di tengah seperti ini. Oke, sekarang kita lem seperti ini. Bentuk lingkarannya di atasnya bentuk hati. Nah, kemudian kita taruh satu lagi bentuk lingkaran di tengah seperti ini. Seperti ini. Ini kakak bikin polos seperti ini supaya sebentar adik-adik bisa warnai. Terus kita bikin matanya dulu. Kita taruh di sini matanya. Oke, taruh matanya ini di sini. Pakai dulu lem, kita ambil dulu lem, kita taruh matanya, kita lem matanya. Oke, seperti ini matanya. Terus kita pasang telinganya. Oke, telinganya satu seperti ini, dia lem dari bawah. Dari bawahnya bentuk lingkaran seperti ini, lem taruh. Untuk telinganya satu. Terus satu lagi, ambil lem lagi. Kita ambil lem lagi. Kita lem seperti ini, bentuk lingkarannya satu. Ini untuk telinganya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, nah sudah jadi seperti ini ya bentuk telinganya. Terus kita pasang lagi kakinya. Nah, kakinya di sini seperti ini. Kita taruh lem. Kita taruh dulu di sini supaya dia seimbang. Lemnya kita taruh lagi di sebelahnya supaya kelihatan seimbang. Oke. Sekarang kita taruh kakinya di sini satu, sama kakinya lagi satu, kita lem di sini. Oke. Sekarang kita akan lem tangannya di sini satu, terus di sini satu lagi tangannya. Nah, ini sudah jadi ya adik-adik. Seperti ini. Kita terakhir kita gambar. Oh, belum. Kurang lupa ininya, hidungnya. Taruh hidungnya satu di sini. Hidungnya yang tadi bentuk segitiga. Ini seperti ini. Terus kita gambar mulutnya seperti ini. Gambar di sini mulutnya. Ya, seperti ini mulutnya.
gambar yang cantik ya adik-adik, supaya hasilnya cantik. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya adik-adik, ini polos dari karton. Nah, sekarang sisa adik-adik mewarnainya. Oke, adik-adik mewarnainya, terserah diwarnai dengan warna apa. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kakak punya ada yang sudah jadi seperti ini. kakak punya jadinya warna coklat. Nah, kalau adik-adik sudah mewarnainya jadinya seperti ini. Sekarang tugasnya adik-adik tulis bunyi hukum yang kelima. Nah, nanti ditulis di sini di tengahnya ini. Tulis bunyi hukum kelima yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 12. Nah, seperti contoh dalam cerita kita hari ini yaitu Ruth dan Naomi. Oke, selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Sembari adik-adik mengumpulkan persembahan, ayo kita nyanyi satu pujian, Sukacita di Hatiku. Syafaat, Kakak Keti minta untuk adik-adik sikap doa yang baik dan tidak meninggalkan doanya, harus mengikuti doa syafaatnya dari awal sampai selesai. Oke, ayo Kakak Keti ajak untuk satukan hati dan pikiran kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang boleh Engkau berikan kepada kami, untuk segala penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan sampai sekarang ini, sehingga kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan jarak jauh seperti ini. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkati apa yang telah kami dengarkan tadi. Ajarlah kami Tuhan Yesus untuk tidak mendengarkannya saja, melainkan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendoakan karena kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah.
walaupun dengan jarak jauh seperti ini. Tuhan Yesus yang baik, dari tadi kami telah mendengarkan setengah dari firman-Mu. Semoga firman ini bisa kami lakukan dalam aktivitas kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami. Semoga cepat terjauh dari virus corona. Ya Allah Bapa yang rahmani, Bapa pengasih, sumber sukacita kami. Kami ingin membawa keberadaan orang tua kami ke hadapan-Mu. Berkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Beri sehat dan hikmat-Mu. Beri hati yang menelankan kasih-Mu pada mereka. Lingkupi orang tua kami selalu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama gereja GPIB Batra Kasih Makassar, yang berkati juga buat gereja yang lain. Tolong berkati pendeta-pendeta yang melayani kami serta majelis dan kakak layan. Tolong berkati pelayanan mereka. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami telah membaca firman-Mu. Semoga firman ini berguna buat kami. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan Bapak Presiden. Berikanlah Bapak Presiden kesehatan. Tuhan Yesus, berkatilah om-om polisi dan om-om tentara dan kakak-kakak medis. Semoga diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bahaya. Tuhan Yesus, berkatilah negara kami dari serangan virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, walaupun ibadah kami belum kembali normal, kami harus beribadah jarak jauh seperti ini, tapi kami percaya Tuhan, Engkau melindungi ibadah kami di rumah kami masing-masing atau dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, terlebih lagi dalam situasi pandemi virus corona sekarang ini. Berikan kami hikmat, kesabaran, dan kekuatan sehingga kami boleh melewati ini semua. Terlebih lagi untuk kedua orang tua kami, biarkanlah mereka boleh melewati ini semuanya dengan penuh sukacita. Dan untuk kami semua, biarkanlah kami boleh menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, dan tak lupa selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita sudah sampai di penghujung. Namun sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyi dan berdoa. Oleh karena itu, Bunda ajak semua, mari adik-adik kita berdiri dan kita menyanyi bersama-sama lagu medley Kedua Tanganku dan Jalan Serta Yesus. Kanan lompat kiri, jalan serta Yesus.
kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sahabat kami yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena penyertaan dan tuntunan-Mu lah, sehingga ibadah hari Minggu pelayanan anak pada minggu ini semuanya boleh berjalan karena kasih dan tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, walau dalam kondisi masih seperti saat ini, namun kami bersyukur kami bisa bertemu satu dengan yang lain, dan teristimewa kami boleh beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah kami lakukan, kiranya semuanya ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan minggu depan kami boleh lagi bertemu satu dengan yang lain dan seperti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai adik-adik semua, menyertai kita sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sehat selalu ya. Di rumah aja.